Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan mencari planet di tata surya yang meledak, yang juga dikenal sebagai planet kelima. Planet kelima yang hilang. Astronom Jerman abad ke-18, Johann Daniel Titus, 1729 hingga 1796, adalah seorang jenius. Dengan menggunakan teleskop astronominya yang sederhana, dia menarik kesimpulan yang mengagumkan. Dia mengatakan bahwa orbit planet di tata surya mengikuti hukum matematika. Ini adalah bilangannya. N sama dengan 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768, dan seterusnya. Bilangan terakhir adalah 2 kali bilangan sebelumnya. Kemudian setiap bilangan ditambahkan 4 dan dibagi 10 hingga mendapatkan hasil. N plus 4 seper 10 sama dengan A, satuan astronomi. A ini adalah jarak antara planet-planet di tata surya dan matahari. Inilah yang disebut hukum Titus-Bode. Coba lihat gambar ini. Kolom tengah adalah jarak yang diukur dari 8 planet di tata surya ke matahari. Kolom kanan adalah jarak yang dihitung menurut hukum Titus-Bode dalam satuan astronomi. Dapat dilihat keakuratan jaraknya sangat tinggi, kecuali Neptunus. Namun yang membingungkan Titus adalah menurut perhitungannya, seharusnya masih ada planet lain di antara Mars dan Jupiter, yaitu planet kelima dari Merkurius ke arah menjauh dari matahari. Tetapi Titus tidak menemukan planet kelima itu. Dia menghela napas dan seakan bertanya, apakah teorinya salah? Di tengah kebingungannya itu, seorang astronom Jerman lainnya, Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, tiba-tiba berkata dengan tegas kepada Titus, "Sobat, saya mendukung teori Anda. Anda tidak salah. Planet kelima ini memang pernah ada, hanya saja sekarang sudah hilang. Kemana perginya?" Planet kelima ini telah meledak dan menjadi sekelompok asteroid. Siapa Olbers ini? Dia bukan hanya seorang astronom, tetapi juga fisikawan hebat. Dia menemukan asteroid bernama Pallas. 5 tahun kemudian, ia menemukan 4 vesta di sabuk asteroid dengan diameter 525 km. Ini adalah planet terbesar kedua di tata surya. Olbers menamai planet kelima di sabuk asteroid ini dengan Phaeton. Ia adalah karakter dalam mitologi Yunani, yaitu putra Helios, dewa matahari dalam mitologi Yunani. Suatu hari Phaeton mengendarai kereta kuda ayahnya, tetapi kereta itu kehilangan kendali begitu dia menungganginya. Melihat banyak manusia bumi akan segera menjadi korban bencananya, Zeus, penguasa para dewa, segera memutuskan melenyapkan Phaeton dengan gunturnya. Menurut astronom Olbers, itu adalah guntur raksasa Zeus yang membelah Phaeton menjadi asteroid yang tak terhitung banyaknya. Gagasan liar Olbers tentang keberadaan planet Phaeton yang hancur di tata surya didukung oleh banyak astronom selama lebih dari 200 tahun. Memasuki era milenium, astronom Tom van Vlaanderen menerbitkan 2 artikel yang membahas faktor lain yang mungkin menyebabkan planet Phaeton meledak, misalnya teori reaksi nuklir tak terkendali di intinya. Ketika planet mendingin terjadi fase transisi kerapatan, atau inti dalam terus-menerus menyerap graviton atau partikel elementer yang mengarah pada teori overheating. Singkatnya, besar kemungkinan bahwa planet Phaeton itu pernah eksis. Jadi apa yang menyebabkan Phaeton meledak? Para ilmuwan tidak bisa menjelaskannya. Tetapi ada beberapa orang yang dapat menjelaskannya, hanya saja tidak begitu ilmiah. Imigrasi ke tata surya kuno. Pada tahun 2002, sebuah buku berjudul Blue Blood, True Blood diterbitkan. Penulisnya adalah seorang Amerika bernama Stewart Swerdlow. Dia mengatakan bahwa memang ada sebuah planet di antara Mars dan Jupiter. Dari mana dia mengetahuinya? Swerdlow menyebut dirinya seorang clairvoyant, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan indera keenam atau menerawang. Dia mengatakan bahwa dia dan banyak paranormal telah menyaksikan sejarah planet ini melalui ruang dan waktu dengan penglihatan jarak jauh clairvoyance.
Untuk membuktikan dia tidak asal bicara, Swerdlow juga menderetkan daftar buktinya. Ia mengatakan, isi buku tersebut terutama dari proyek Montauk. Proyek Montauk merupakan sejumlah proyek rahasia yang dijalankan dari tahun 1970-an hingga 1980-an oleh pemerintah AS dan diadakan di daerah Montauk, pangkalan AU Long Island, yang juga dikenal sebagai Camp Hero. Konon proyek eksperimental itu juga termasuk meningkatkan kekuatan clairvoyance, melintasi lorong waktu dan perjalanan waktu, pengendalian pikiran dan bahkan berkolaborasi dengan alien untuk mendapatkan teknologi baru dan percobaan gila lainnya. Proyek Montauk, seperti eksperimen Philadelphia, adalah topik yang kontroversial dan merupakan legenda urban yang populer. Adapun keberadaan proyek ini, pejabat AS tidak mengakui atau menyangkalnya. Kita kembali ke topik. Dalam bukunya, Swerdlow memberi Python nama lain, yaitu Maldek. Menurutnya, penyebaran planet di tata surya sudah lama seperti ini. Tidak ada Venus pada waktu itu. Dihitung dari jarak matahari hingga terjauh, Merkurius menempati urutan pertama, Bumi menempati urutan kedua, dan Mars menempati urutan ketiga. Sementara planet yang disebut Maldek ini berada di urutan keempat. Posisinya berada di antara Mars dan Jupiter. Saat itu luas daratan bumi masih sangat kecil dan sebagian besar berupa lautan. Belum ada kehidupan cerdas lain kecuali beberapa amfibi. Sebaliknya planet Mars dan Maldek relatif dekat dengan kondisi bumi saat ini. Iklimnya hangat dan cocok untuk tempat tinggal manusia. Saat itu ada peradaban yang sangat maju di galaksi. Pendirinya adalah Lyran. Lyran adalah ras yang pertama kali berkembang dalam galaksi kita ada di sistem Lyran. Merupakan ras yang paling tertua di antara ras lain dan juga merupakan ras pertama. Bintang Lyra berjarak 32,900 tahun cahaya dari bumi. Mereka tidak memiliki konsep perang dan agresi. Mereka bermata biru dan berambut pirang emas seperti Viking. Pada awalnya, Lyran tidak memiliki raga secara fisik. Namun belakangan mereka tergoda oleh kehidupan dari dimensi lain, kemudian mulai menjadi semakin bergantung pada tubuh fisik, hingga akhirnya terjebak dalam tubuh. Alhasil mereka harus mengembangkan berbagai teknologi untuk menunjang kebutuhan fisik mereka. Celakanya lagi, keberadaan tubuh mereka ternyata juga mengubah pola berpikir mereka, dan di saat demikian mereka menghadapi tantangan serius. Saat itu ada sekelompok reptilian yang jauh di konstelasi Draco. Meskipun terlihat menyeramkan secara fisik, tapi memiliki keunggulan tersendiri, yaitu DNA mereka sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh lingkungan eksternal. Mereka juga maniak perang, suka mengangkangi dan merampas milik ras lain. Mereka pun mendirikan kekaisaran reptilian di Draco. Draco adalah sebuah rasi bintang di langit utara jauh. Namanya memiliki arti naga dalam bahasa Latin. Dengan segala keunggulan ini, reptilian pun mulai menganggap diri mereka sebagai ras terbaik di galaksi. Lalu mereka mengalihkan perhatiannya ke bagian lain di galaksi, hingga terjadi perang besar di galaksi, perang reptilian yang memusnahkan ras lain. Mereka dengan mudah mengalahkan Lyrans yang tidak pernah memiliki konsep perang. Lyrans yang kalah kemudian pindah ke planet lain. Ketika itu ada dua ras Lyran yang masing-masing ke Mars dan planet Maldek di tata surya. Ras Lyran di dua planet ini mulai mengembangkan aliran peradaban yang berbeda. Lyran dari Mars mempertahankan sifat damai mereka, tetapi mereka belajar dari pengalaman sejarah. Mereka membangun tempat tinggal atau pengungsian yang aman di bawah tanah Mars semasa perang. Tetapi beda dengan Lyran di Maldek, mereka menyimpulkan pengalaman sejarah dari sudut pandang lain dan mulai mengembangkan mesin perang mereka sendiri dan menjadi ras Lyran dari faksi lain. Karena perbedaan pandangan, kedua faksi Lyran ini pun mulai saling membenci. Pada saat itu, ras reptilian yang diam-diam memantau mereka memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini, melenyapkan mereka dan melebarkan sayap kekuatan reptilian di tata surya. Ras reptilian mendapatkan teknologi dari ras Sirian tercanggih yang dapat menciptakan lubang cacing di alam semesta. Lubang cacing ini adalah semacam portal yang digunakan reptilian untuk mengirim secara langsung planet es ke tata surya. Tujuannya adalah langsung menuju ke planet Mars dan Maldek.
Namun karena tidak menguasai matematika, reptilian salah menghitung orbitnya. Planet S yang membawa pasukan reptilian ini langsung menerjang ke Maldek. Melihat datangnya ancaman dari pasukan reptilian, ras Liran Dimas bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tapi ras Liran di Maldek justru menjadi panik, lagi pula mereka masih belum punya banyak pengalaman berperang. Berkat bantuan dari sesama ras Liran, beberapa Liran di Maldek segera kemas untuk berlindung, sementara sebagian sisanya tetap berada di Maldek untuk bertahan melawan musuh. Namun karena planet Maldek terlalu kecil, hingga akhirnya sebelum dihantam raksasa es yang puluhan kali lebih besar darinya langsung meledak di bawah tekanannya yang besar. Puing-puing dari ledakannya kemudian membentuk sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter sekarang. Raksasa es terus menerjang ke tata surya dan mengubah lingkungan bumi ketika melintasi bumi dari jarak dekat, dan secara tidak sengaja menciptakan proporsi air dan daratan yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Raksasa es itu akhirnya ditangkap oleh matahari. Setelah orbitnya stabil, inti dalamnya kemudian menjadi planet Venus yang kita kenal sekarang. Beberapa saat setelah lolos dari detik-detik kehancuran, pasukan reptilian yang melihat batok kepala mereka masih melekat di leher, segera mengembor keluar dari tanah dan menghela napas lega, kemudian secara sadar diri membangun peradaban di Venus. Sementara atmosfer Mars hancur saat diterjang raksasa es itu dalam jarak dekat. Permukaannya tidak lagi layak huni. Jadi ras Liran di Mars mau tidak mau harus tinggal di kota bawah tanah selamanya. Perang yang meluluh lantakan kedua belah pihak ini bisa dikatakan tidak menguntungkan pihak manapun. Planet Maldek hancur dan bumi menjadi pemenang yang tak terduga. Lingkungannya menjadi cocok untuk tempat tinggal manusia. Orang-orang dari planet lain mulai bermigrasi ke bumi, membuat bumi menjadi penuh vitalitas dan bulan adalah pesawat ruang angkasa yang dibangun oleh para imigran itu. Itulah sepenggal kisah yang diceritakan Sword Law tentang Phaeton, dan Phaeton planet yang hilang ini adalah Maldek dalam ceritanya. Dari cerita fantasi di atas, berikut mari kita kembali ke sains. Tentu saja, ada astronom yang tidak sependapat dengan keberadaan Phaeton. Astronom Dr. Nick Moskovitz dari Massachusetts Institute of Technology mengatakan dengan tegas bahwa karena keberadaan Jupiter, jadi tidak pernah ada planet nyata di posisi ini di sabuk asteroid. Dia memberikan kesimpulannya seperti ini. Teori dominan Jupiter. Dalam hipotesis nebula klasik pembentukan tata surya, proses pembentukan matahari dan planet merupakan proses akumulasi yang lambat. Dalam posisi di sabuk asteroid ini, memang mengandung material yang cukup untuk membentuk 2 atau 3 planet yang mirip dengan bumi. Sementara itu sabuk asteroid mungkin telah mengumpulkan 20 hingga 30 embrio planet dalam proses pembentukan protoplanet. Tetapi kondisi itu tidak berlangsung lama, karena kemungkinan melahirkan planet akan musnah dalam ayunan Jupiter raksasa. Ada 2 poin yang dijelaskan oleh Moskovitz. Pertama, resonansi orbit yang dihasilkan oleh Jupiter sangat kuat di sabuk asteroid. Resonansi ini meningkatkan kecepatan materi di daerah resonansi, sehingga laju kecepatan embrio planet juga meningkat dan terbentur hingga hancur tak karuan, sehingga tidak mungkin menyatu dan membentuk protoplanet. Poin kedua adalah bahwa Jupiter terus-menerus mendekati matahari saat terbentuk dan matang. Perilaku ini akan menyingkirkan beberapa planet besar yang sudah terbentuk keluar dari tata surya dan menjadikannya planet pengembara. Singkatnya, Jupiter tak ubahnya seperti penguasa di tata surya. Ia selalu menindas yang lebih kecil dan lemah. Justru karena adanya Jupiter penguasa di tata surya ini, benda-benda langit di tata surya yang terlalu dekat dengannya selalu sial dan akan ditindas olehnya. Kalau bukan dipalu tak berbentuk, pasti akan ditendang keluar olehnya. Oleh karena itu, kecil kemungkinan ada benda langit setingkat planet seperti Phaeton atau Maldek di posisi sabuk asteroid tata surya ini. Tapi baik itu teori ledakan atau teori dominan Jupiter, tidak ada bukti kuat yang nyata. Sehingga beberapa orang mengajukan hipotesis ketiga tentang keberadaan planet kelima di tata surya. Teori tabrakan planet pengembara.
Pada abad ke-19, para arkeolog menemukan epos penciptaan Babilonia kuno, Enuma Elis, di perpustakaan Asurbanipal di Niniwe, ibu kota dari kerajaan Asyur. Seluruh puisi ini memiliki sekitar 1000 baris yang diukir pada 7 tablet tanah liat. Enuma Elis memiliki makna puitis dari bahasa Akadia kuno. Artinya saat berada di puncak tertinggi, epik ini mencatat pencapaian besar dewa Asyur, Marduk. Dia memimpin para dewa untuk melawan monster laut yang dipimpin oleh Tiamat atas nama Orde Baru. Pada akhirnya, Marduk berhasil mengalahkan Tiamat yang tewas dalam pertarungan. Marduk menggunakan tubuh Tiamat untuk menciptakan langit, bumi, matahari, bulan dan 2 sungai utama di Mesopotamia, Tigris dan Efrat. Zecharia Sitchin, penulis The Earth Chronicles, memiliki interpretasi yang sangat unik tentang mitos penciptaan ini. Menurutnya, Marduk sesuai dengan planet pengembara Nibiru dan Tiamat sesuai dengan planet kelima yang hilang di tata surya. Kemenangan Marduk atas Tiamat merupakan catatan kuno tentang perubahan besar tata surya. Sampai di sini mungkin ada yang sedikit bingung. Dari sekian banyak tokoh yang disebutkan dalam video hari ini, mungkin ada yang terdengar asing di telinga. Berikut kita simpulkan dulu, baik itu Phaethon, Maldek atau Tiamat, semuanya mengacu pada planet kelima yang pernah ada dan kemudian hilang di tata surya. Hanya saja penyebutannya tidak sama pada orang-orang dalam budaya dan era yang berbeda. Lantas apakah pandangan Sitchin itu ngawur? Tidak juga. Dia punya dasar ilmiahnya sendiri. Karena orang Babilonia kuno yang mahir dalam astronomi akan menempatkan satu persatu bintang-bintang di langit dan dewa-dewa yang mereka yakini dengan nama dewanya masing-masing. Cahaya astral Marduk, dewa utama, dijelaskan dalam epik Enuma Elis. Bintang bersinar di langit, semoga dia, Marduk, menggenggam masa awal dan masa depan, dan semoga mereka memberi hormat padanya. Dia menembus bagian tengah Tiamat tanpa istirahat, biarlah namanya Nibiru. Karena bintang-bintang di langit, dia menopang jalan, dia menempatkan kilat di depannya dan memenuhi tubuhnya dengan api yang membara. Singkatnya, menurut catatan kuno ini, Sitchin percaya bahwa Tiamat adalah planet kelima yang hancur di tata surya. Dalam hipotesisnya bahkan bumi adalah bagian besar dari ledakan Tiamat. Bumi juga merupakan salah satu puing dari planet kelima, tapi lubang otak Sitchin terlalu besar. Menurut ilmuwan arus utama, terlalu banyak lubang yang tidak dapat diisi langsung dicap sebagai pseudoscience atau 5 semu. Tetapi klaim bahwa bumi dan planet kelima yang hancur memiliki asal yang sama, mendapatkan dukungan dari beberapa bukti yang baru ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, astronom Adam Sarafian tiba-tiba menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa komposisi isotop air di bumi sangat mirip dengan 4 Vesta di sabuk asteroid, dari usia dan strukturnya sangat mirip. Sehingga muncullah spekulasi, mungkinkah bumi dan 4 Vesta memiliki asal-usul yang sama, yaitu berasal dari planet kelima yang hilang. Tampaknya kita harus menunggu dengan sabar untuk mengungkap misteri planet kelima yang misterius itu. Sejak wahana antariksa Pioneer memasuki sabuk asteroid pada tahun 1972, ada wahana yang secara berkesinambungan menjelajahi area ini. Mungkin bukti eksplosif akan terungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di penghujung video, salah satu anggota tim mata ketiga seakan bergumam, jangan-jangan memang tidak ada planet kelima. Siapa tahu sabuk asteroid adalah limbah konstruksi yang belum sempat dibersihkan setelah penciptaan bumi oleh kehidupan cerdas. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.